situ Mamat langsung berdiri dan jalan ke depan. Dan pas jalan ke depan tuh, semua penumpang yang ada di situ pada ngeliatin Mamat. Dan cara ngeliatinnya mirip si pengantin itu. Badan tegap, mata melotot sambil Assalamualaikum bro, semoga halal baik selalu menyertai kalian semua. Welcome back di Ruang Horor. Di segmen kali ini bro, kita ada cerita dari teman kita nih yang bernama Mamat, yang berasal dari suatu daerah, sebut aja dengan Dusun Bong, yang pastinya nih samaran. Jadi bro, Mamat kerja di salah satu konveksi nih di daerah Sidoarjo. Dan di tahun 2009, Mamat dapat kabar dari dusunnya kalau bapaknya ini sedang sakit, yang mengharuskan Mamat ini pulang ke dusun. Setelah dapat kabar tuh, Mamat langsung tuh minta izin ke bosnya. Dan untungnya bosnya Mamat ini baik banget. Bosnya Mamat ini mengizinkan dan juga ngasih amplop tuh ke Mamat buat sangu. Tapi di sini bro, bosnya ini nyuruh Mamat untuk nyelesain kerjaannya dulu karena besok pagi kerjaan itu harus dikirim. Oke lah tuh, setelah izin dapat, Mamat ini ngebut tuh nyelesain kerjaannya. Dan singkat cerita, sekitar jam 8 malam kerjaan Mamat ini selesai. Setelah selesai tuh Mamat makan dulu karena pas siang hari Mamat gak sempet makan karena ngebut ngerjain pekerjaannya. Setelah selesai makan tuh, Mamat langsung siap-siap masukin baju ke tas lalu mandi. Selesai mandi, Mamat diantar oleh temannya buat ke jalan raya untuk naik bus. Saat sampai di pinggir jalan itu bro, jam setengah 10 malam, temannya ini langsung balik tuh ke mes karena dia sambatan ngantuk. Sambil nungguin bus, Mamat ini sempetin tuh buat nelpon kakaknya, ngabarin kalau dia udah OTW pulang. Saat nungguin bus bro, Mamat ngerasain kalau ada yang janggal. Saat itu kan malam minggu bro, harusnya jalan ini kan rame. Tapi ini jalan sepi banget, gak ada yang lewat. Dan harusnya bro, setiap beberapa menit sekali ada bus yang lewat. Karena ini satu-satunya jalan yang dilewatin bus. Di sini Mamat nunggu tuh sampai jam 11 malam, gak ada satupun bus yang lewat. Boro-boro bus bro, motor aja gak ada satupun yang lewat. Dan hawa yang dirasain oleh Mamat ini kayak gimana gitu bro, anyep-anyep gimana gitu. Dan sekitar jam setengah 12 malam, ada tuh satu bus yang jalan pelan ke arah Mamat. Pelan banget bro. Dan pas udah deket, bus itu berhenti di depannya Mamat. Busnya ini kayak tua banget, banyak karatan di sana sini, dan di bodi bus gak ada nama PO-nya. Jadi warnanya bro cuman putih polos dan banyak karatan. Saat Mamat ini bengong, ada satu orang turun dari bus dan orang itu bilang ke Mamat, "Mau ke Dusun Bong mas." Lah, makin bingung lah si Mamat. Nih orang tahu dari mana gitu kalau dia mau ke Dusun Bong. Lagian bro, setahu Mamat nih ya, gak ada satupun bus yang mengarah ke Dusun Bong. Dusunnya Mamat ini ada di pelosok dan biasanya dari terminal mau ke dusunnya ini harus naik ojek tuh selama 1 jam. Oke lah bro, setelah mikir agak lama tuh, Mamat mikir, nih bus pasti nanti nurunin di terminal. Lagian gak mungkin dong langsung ke dusun. Setelah mikir tuh akhirnya Mamat naik tuh ke dalam bus. Mamat naik dari pintu depan, pintunya kena tuh, dan di dalam bus Mamat ngerasain ini bus horor banget. Sempet tuh pengen turun lagi, tapi dia kepikiran sama bapaknya. Lagian dia nungguin bus ini berjam-jam, dan yang lewat cuman bus ini. Di sini Mamat ngerasa aneh bro. Gimana gak aneh? Kursi penumpang udah penuh orang, cuman sisa satu kursi paling belakang. Dan keanehannya itu, semua penumpang ini mukanya pucet banget. Dan duduknya bro, duduknya ini kayak patung, gak gerak sama sekali. Mamat lanjut jalan tuh ke kursi kosong. Pas sampai dia nurunin tasnya tuh buat ditaruh di pangkuannya. Gak pakai lama, dia SMS kakaknya tuh ngabari kalau dia udah naik bus. Di sini Mamat merinding. Gimana gak merinding bro? Di kursi sampingnya ini bro,
di yang sebelah jendela. Merinding gue bro. Di samping pas kursinya ini yang sebelah jendela kaca bus, kursinya ini didudukin sama seorang cewek. Yang anehnya bro, cewek ini pakai baju pengantin, lengkap pakai kebaya hitam, pakai mahkota yang biasa dipakai pengantin, lengkap sama bunga melati. Di sini Mamat berusaha mikir positif, tapi nggak nemu bro positifnya di mana. Ini kan tengah malam di bus dan dia sendirian. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini orang kabur dari acara nikahan. Tapi bro, ini cewek duduknya tegap kayak patung dan tatapan matanya ini kosong. Mamat lalu lihat penumpang di sebelah kirinya, cara duduknya sama, tegap, tatapan matanya kosong. Dan penumpang belakang juga sama bro, cara duduknya semuanya sama. Makin merinding tuh si Mamat. Bulu kuduknya pada kompak berdiri semua nih. Dan ini bus sunyi banget. Kalian yang biasa naik bus Jawa Timuran, biasanya kan si sopir muter lagu tuh, biasanya kayak dangdut. Ini bus yang dinaiki Mamat, boro-boro musik bro, TV nggak ada, AC nggak ada. Ini bus umurnya udah tua banget bro. Udah nggak ada musik, ditambah tingkah laku penumpangnya ini nyeremin. Apalagi yang di sebelah ini bro, si pengantin. Mamat di situ berusaha tenang tuh, dia berusaha buat nyairin suasana. Ditanyain tuh si pengantin, "Mbak, mau turun di mana?" Dan si pengantin itu noleh ke Mamat. Badannya tetap tegap bro, tangan si pengantin itu tetap di paha dan cuman kepalanya aja tuh yang noleh gini. Nolehnya pelan banget, matanya melotot ke arah Mamat dan dia sambil nyengir tuh bro, ngeliatin semua gigi-giginya. Sumpah bro, itu serem banget. Di situ Mamat langsung berdiri dan jalan ke depan. Dan pas jalan ke depan tuh, semua penumpang yang ada di situ pada ngeliatin Mamat. Dan cara ngeliatinya mirip si pengantin itu. Badan tegap, mata melotot sambil nyengir. Di situ Mamat yakin kalau yang dinaiki ini adalah bus setan. Mamat teriak tuh ke si sopir, "Pak, berhenti!" Dan bus itu langsung berhenti bro. Pintu bus tiba-tiba kebuka sendiri. Mamat langsung keluar tuh dari bus setan itu. Pas udah di tanah, bus itu langsung jalan. Dan semua penumpang bus pada meringis ke arahnya Mamat. Dan matanya pada melotot semua tuh. Setelah bus itu pergi, Mamat langsung duduk tuh di jalan. Dia shock, badannya gemeteran. Di situ Mamat cuman diam aja di pinggir jalan. Sambil mukanya ini nunduk. Tiba-tiba ada sorot lampu motor ngenai mukanya si Mamat ini. Setelah motor itu sampai di depan Mamat, dia berhenti. Ternyata itu Pak Miskan, tetangganya Mamat di kampung. "Mamat, loh Pak Miskan?" Mereka pada bingung tuh. Si Mamat bingung, Pak Miskan bingung, gua juga bingung. Mamat tolah-tolah tuh, dan Mamat yakin kalau sekarang dia udah berada di kampungnya. Anehnya bro, jalan raya yang dilewati bus tadi itu udah hilang, udah nggak ada bro. Di situ Mamat benar-benar bingung, kayak orang bego bro, plonga-plongo. Dan yang dibingungin sama si Pak Miskan ini, kenapa Mamat duduk di pintunya makam? Di situ Pak Miskan nyuruh cepet-cepet naik tuh. Lalu sama Pak Miskan dianterin tuh ke rumahnya. Dan sesampai di rumah, kakaknya Mamat ini kaget dong. Kok cepet banget? Padahal kan baru ngubungin kalau dia ini baru naik bus. Mamat tengok tuh di HP-nya. Lu tahu bro jam berapa? Jam setengah 12 lebih 10 menit. Yang artinya Mamat dari Sidoarjo ke kampungnya ini cuman makan waktu 10 menit bro. Oke bro, sampai di sini ceritanya. Gimana? Ada yang mau nyobain naik bus ini? Kalau gue sih ogah banget bro. Meski itu cuman 10 menit.
Oke, bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar gua lebih semangat buat nyeritain cerita horor. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.